Kalau di Indonesia itu yang cocok sebenarnya ada tiga sebenarnya. Ada tiga firqah. Di antaranya yaitu NU, NW, Muhammadiyah. Kita satu hanya ingin melantunkan syiar-syiar Allah dari ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa kaum podcast IBC Islamik Berkarakter dan Cerdas? Bersama saya Aryadi Azhari. Kali ini kita kedatangan narasumber, yakni alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama dengan Ustadz Rizal Mamdud MA. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair, baik-baik saja. Gimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah, khair juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah di musim corona ini ya. Iya, musim Omikron sekarang. Ya. Nah, gini Ustadz, kan saya sering amatin. Ustadz kan penulis. Banyak cakrawala Islam yang ditulis, banyak pendapat-pendapat orang yang disusun jadi antologi sama teman-temannya. Kemudian, apakah ada di sana yang dibahas tentang aliran-aliran yang ada di NTB atau khususnya di Lombok ini Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Untuk mengawali pertanyaan Anda sebagai host, saya ingin membuka terlebih dahulu, karena ini kan Anda bertanya firqah yang ada di NTB. Tapi kalau Anda sebenarnya, kalau di dalam tulisan kami itu, Cakrawala Islam itu nggak ada pembahasan tentang itu ya. Artinya belum ke sana Ustaz? Iya, belum ke sana. Namun di sini karena ini kan kita meminta, tema kita pada siang hari ini adalah firqah, kita membahas tentang firqah yang ada di Indonesia, baik itu di dunia maupun di dunia ya. Saya mengawali dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya kaum Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Kemudian kaum Nasrani terpecah belah juga menjadi 72 golongan. Ya, berbeda. Kaum Yahudi 71 golongan, kaum Nasrani 72 golongan. Adapun umatku, kata Rasulullah ini, yaitu Islam itu sendiri, terpecah belah menjadi 73 golongan. Banyak ya ternyata. 73 golongan, lebih banyak lagi daripada Yahudi dan Nasrani. Dan semua itu di neraka kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang yang mengikuti sunnahku, ahli sunnah wal jamaah. Nah, untuk eksistensi sekarang kan ya, dasar-dasar yang kita ketahui tentang ahli sunnah itu kayak gimana Ustaz? Nah, ahli sunnah wal jamaah, yang namanya ahli sunnah wal jamaah berarti orang yang mengikuti ahli sunnah, yaitu orang-orang, nama lain dari sunnah itu adalah hadis ya. Orang yang mengikuti sunnahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Orang-orang yang mengikuti sunnahku dan mengikuti jamaahku, yaitu para sahabat, kemudian mengikuti tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan ulama. Dan itu kita bisa mematok bahwasanya orang yang ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti yang saya sebutkan. Berarti yang 4 mazhab kan? Iya, berbeda lagi tentang mazhab ya. Berbeda lagi tentang mazhab ya. Berbeda lagi tentang mazhab, karena kita semua pasti bermazhab ya. Kita semua di sini pasti bermazhab. Nah, untuk eksistensi ahlus sunnah wal jamaah ini Ustaz, di Indonesia, terutama di Indonesia ya, terkhusus di Lombok ya, sekarang ini kan sudah banyak terlihat ya, menurut masyarakat, aliran-aliran yang terkenal deh, seperti yang sebutan Wahabi, Salafi itu. Apa sih yang melatar belakangi perpecahan ini, padahal yang masuk surga itu satu, yang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian di antara kelompok yang satu ini saling mengklaim bahwa
ya seolah-olah kita lah yang mengaku saya yang paling sunnah, yang lain jangan diikuti karena bid'ah itu perbuatan-perbuatannya syirik gitu. Gimana Ustaz? Jadi begini ya, saya melihat perlu kita ketahui sekarang, perlu kita kembali ke sejarah. Kelompok atau ormas-ormas yang khususnya di Indonesia ini bukan hanya 4 atau 3, tapi 9 yang diresmikan dari tahun 1901. Ya, 1901 itu ada namanya kelompok Jamiat Khair. Itu dibentuk oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habashi namanya. Beliau membentuk kelompok ini pada tahun 1901 dan diresmikan oleh Belanda pada tahun 1905. Jadi inilah ormas atau organisasi atau kelompok yang tertua di Indonesia yang diresmikan. Bukan Muhammadiyah ya? Bukan. Muhammadiyah itu kedua. Ya, Muhammadiyah itu diresmikan pada tanggal 18 November 1912. Ya. Tahun itu udah lama ya. Udah lama diresmikan. Ya, masih zaman penjajahan. Kita sudah diresmikan. Ormas-ormas ini sudah diresmikan. Ada 9 ormas sebenarnya yang sudah diresmikan di Indonesia ini dari tahun 1901 sampai 1998 kalau nggak salah. Yang terakhir itu yang diresmikan adalah FPI, Front Pembela Islam. Front Pembela Islam, ya. Front Pembela Islam itu dan sekarang udah dibubarkan. Sama kayak HTI dibubarkan. Itu ya. Adapun NU itu kalau nggak salah yang keempat dia diresmikan setelah ada namanya Matlul Anwar. Itu Matlul Anwar itu diresmikan pada tahun 1916. Setelah itu baru NU ya. NU itu diresmikan pada tahun 1926. Ya. Baru-baru kemarin kan? Iya, itu. Setelah itu baru Nahdlatul Wathon ya. Nahdlatul Wathon yang sekarang yang sekarang kita di pulau kita ini mayoritas, mayoritas di Lombok. Iya, sedangkan pendirinya adalah ulama kita sendiri di Pulau Lombok itu. Iya, ulama besar. Dan sekarang alhamdulillah Nahdlatul Wathon itu sudah menyebar kemana-mana ya. Nah, berbicara tentang firqah sekarang. Ya, Seth. Untuk yang kemarin kayak aliran yang kita tahu lah gitu kan. Apa saja yang berpengaruh dalam firqah ini? Yang mempengaruhi itu. Kalau di Indonesia itu yang cocok sebenarnya ada 3 sebenarnya. Ada 3 firqah. Di antaranya yaitu NU, NW, Muhammadiyah. Selain daripada itu gimana? Selain dari itu ya, mereka masyarakat kita di Indonesia ini menurut mereka itu kurang cocok. Mereka kan ingin menyesuaikan dengan kehidupan mereka masing-masing, dengan lingkungan mereka masing-masing. Ya silahkan, selama firqah ini masih dalam naungan ahli sunnah wal jamaah. Nah seperti gini Ustaz, kayak di kampung saya, saya pernah ditanya, di mana kamu kuliah? Di Muhammadiyah. Oh gitu ya agamamu sekarang. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadinya belum terkenal ke kampung-kampung lah gitu Muhammadiyah ini. Ya karena mereka mungkin di mana kampungnya? Di Lombok Tengah kan. Lombok Tengah itu ya mungkin di orang NU atau NW dia di bagian campur kalau di sana. NU atau NW? NU ada, NW ada. Yang penting campur, yang terkenal cuma 2 itu. Muhammadiyah nggak diketahui kalau di sana. Ya nggak masalah. Yang penting mereka mau bernaung di NU ya silahkan. NU, NW, Muhammadiyah, FPI itu semuanya sebenarnya satu, yaitu kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Kembali lagi yang saya ingin katakan tadi ketika di pertanyaan pertama, yang 73 golongan tadi ya, yang 73 golongan tadi sebenarnya sudah para ulama membagi menjadi 10 golongan pertama, yaitu ada ahli sunnah wal jamaah, ada khawarij, ada murji'ah, ada syiah, dan berbagai macam. Ada 10 intinya ya, ada 10 golongan, dan 10 golongan ini terpecah belah lagi ya, terperinci jadi. Terperinci lagi, kecuali ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini cuma satu ya,
Ahli sunnah wal jamaah cuma satu. Mengikuti sunnah Iya, Nabi dah itu, iya. ya. Berbeda dengan Syiah, berbeda dengan Khawarij, berbeda dengan Murji'ah. Khawarij itu dibagi menjadi 12, Murji'ah dibagi menjadi 6. Terus Syiah yang paling banyak yaitu menjadi 32 golongan. Nah, ini dijumlahkan sama ulama kita sudah menjadi 72 golongan. Ya? Selain ahli sunnah wal jamaah, karena ahli sunnah wal jamaah itu satu. Ya, ahli sunnah wal jamaah itu satu ya. Berbeda dengan yang 9 golongan itu dipecah-pecah ya. Syiah 32 golongan, Murji'ah dari sekian sehingga menjadi 72 golongan. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua di neraka. Jadinya walaupun satu yang diklaim ahlus sunnah. Iya, karena ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang kita perlu ketahui di Indonesia itu hanya sebatas organisasi saja. Iya, hanya sebatas organisasi. Enggak seperti perpecahan orang-orang Syiah. Enggak seperti perpecahan antara Khawarij, Murji'ah, enggak. Ya, kita satu, hanya ingin melantunkan syiar-syiar Allah dari ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran dan hadis. Karena kita kembali tadi saya ingin katakan bahwasanya kembali kepada Al-Quran, hadis, kemudian setelah itu untuk ijma, kias, ya. Kemudian kita mengikuti siapa? Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian siapa lagi? Tabi'in, kemudian para ulama. Nah, itu kita sudah termasuk dari golongan orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi silahkan Anda mau mengikuti Muhammadiyah, bukan Ahmadiyah ya, maaf. Muhammadiyah silahkan. Terus kemudian Anda mau mengikuti termasuk dalam organisasi NU silahkan. NU silahkan. Yang menyesuaikan, bahkan sekarang yang dibilang paling toleransi itu adalah NU kan? Yang paling toleransi. Mereka toleran pasti ada dalil-dalil mereka tertentu, dalil-dalil tertentu dari mereka. Dan mereka nggak sembarangan. NU itu kan membuat organisasi pastinya ada ulama atau orang yang berpengetahuan atau ahli dalam bidang tafsir, fikih dan berbagai macam, dan kemungkinan mereka dan selanjutnya mereka bermusyawarah untuk membuat sebuah hukum gitu. Iya, gitulah. Nah, untuk pendapat Ustadz ini ya, pendapat pribadi Ustadz. Karena menurut saya kan orang itu berhak berpendapat, berasumsi. Kalau melihat dari segi firqah yang ada di Lombok, yang mengklaim bahwa dirinya yang paling sunnah itu, Ustadz, gimana tanggapan Ustadz? Bahwa yang lain salah semua. Nah, itu saya kasihan. Saya mengatakan, saya kasihan sama mereka. Dan saya dulu sempat seperti itu. Udah. Ketika baru ketika baru selesai SMA. Ya. Keras berarti dulu ya. Keras. Bahkan sempat dulu ketika saya pertama kali duduk di bangku kuliah. Ketika perkenalan, saya alumni ini. Oh, ini Wahabi, ini sesat katanya Ustaz. Ketika mempelajari ilmu tasawuf. Iya, tasawuf. Disesatkan berarti kan? Iya, saya disesatkan. Saya juga menyesatkan beliau. Gitu loh. Sama-sama menyesatkan. Seorang doktor loh, mantan dekan dulu di dakwah. Beliau sampai baru pertama kali tidak dilanjut perkenalannya, sampai saya kemudian sedebat. Ini apa? Mendebat berarti. Iya, saya mendebat. Dia juga seperti itu. Pengeluaran kenalin, ini alumni ini semuanya Wahabi, sesat. Wah, kalau seperti itu gimana? Nggak selesai kita. Iya. Dan saya mengatakan orang-orang yang seperti itu kasihan. Karena apa? Karena orang yang seperti itu adalah orang yang kurang membaca, kurang guru, kurang berpengalaman, kurang bertanya juga kan? Kurang berpengalaman ya, kurang guru, kurang membaca. Kalau Buya Hamka, Profesor Buya Hamka, almarhum, ya tokoh Muhammadiyah juga beliau kan, beliau mengatakan, jika seandainya sekarang masih Anda menemukan sekelompok orang yang sedikit-sedikit membidahkan, sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit mensyirikkan, ketahuilah bahwa kelompok itu atau orang itu kurang membaca, kurang berguru, kurang berpengalaman. Karena beliau kan banyak gurunya juga. Iya, jadi seperti itu. Kita sebagai penuntut ilmu, ya, karena kita semua ini sebenarnya wajib menuntut ilmu kan? Kita semua ini wajib menuntut ilmu. Enggak usah berguru sama satu orang saja. Kalaupun kita berguru, enggak usah percaya di atas 50%. Iya.
Baca Siapapun juga. dia, siapapun dia, bahkan walaupun doktor, profesor, ketika dia menyampaikan, tidak usah langsung percaya di atas 50%. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia itu adalah manusia. Selain itu, dia juga Punya sifat berhak salah. Berhak salah. Nah, untuk membenarkan atau untuk menambah kepercayaan kita ke 100% atau mungkin lebih dari 50% itu membaca. Baca banyak-banyak. Iya. Baca banyak-banyak. Dukung dia dengan membaca. Apakah benar apa yang dia sampaikan itu? Cari kebenarannya dengan membaca. Saya sempat kemarin saya ingat statusnya Ustadz Zikrul Hamdi yang sempat duduk di sini. Ya. Beliau ketika kuliah di Madinah, saya selalu perhatikan dakwah syiar-syiar beliau dari Facebook. Dia mengatakan membaca tanpa guru sesat. Ini dia mengutip pendapat masyayikhnya. Iya. Guru tanpa membaca sesat. Ya? Sama-sama ya. Ya, makanya dari situ saya mengatakan ketika baru membaca buku ndak usah sekali-kali langsung percaya di atas 50%. Ya. Buktikan dengan bertanya kepada ahlinya. Begitu juga orang misalnya Sida sekarang, orang ahli tafsir. Sida berhak salah, Sida mungkin bisa saja salah. Tapi ketika menyampaikan ini, saya nggak boleh percaya di atas 50%. Saya akan cari kebenarannya. Buka buku. Nggak puas juga, tanya sama ustadz yang lain. Ya. Pakar yang lain. Makanya kita nggak cukup Untuk membandingkan ya. Iya, kita gini aja. Iya, kita nggak cukup menuntut ilmu dari satu orang saja. Orang-orang dahulu, ulama-ulama kita nggak cukup dari satu orang saja. Dia kan dia pindah ke negeri, bahkan ke negeri yang lain. Setelah ini pergi ke sana lagi, ke sini lagi. Iya. Nggak seperti kita sekarang dipermudah. Berarti kalau ibarat nasi sama lauk saling melengkapi kan? Iya, harus melengkapi. Harus Jangan lapar melengkapi dulu ya. pemirsa ya. Iya, memang harus seperti itu. Kita sebagai penuntut ilmu harus rakus dalam hal menuntut ilmu ini. Ingat, manusia itu tidak luput dari dua kerakusan. Yang pertama, rakus dalam menuntut dunia dan rakus dalam menuntut ilmu. Ketika kita sudah dikasih emas sebesar gunung pun, kita akan minta lagi. Iya kan? Puas-puasnya. Enggak puas-puasnya kita dalam hal dunia ini. Kemudian menuntut ilmu. Semakin kita berilmu, semakin haus kita akan ilmu itu. Semakin banyak pengetahuan. Makanya dikatakan orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Jin pun takut sama orang yang berilmu. Lebih takut dia sama orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak ada ilmunya, tidak berilmu. Paling bahaya juga kan membaca satu buku. Iya, iya. Karena coba bayangkan di perpustakaan Mesir ya, perpustakaan yang paling besar itu. Nah, itu berbagai sampai ratusan ribu judul buku Ada di sana. ya, ada di sana ratusan ribu judul buku. Dari mana ratusan buku itu timbul judul-judul mereka itu? Ya dari Al-Quran, dari hadis. Dikembangkan. Iya, dikembangkan. Tidak terlalu Karena sempit. karena kita sebagai penuntut ilmu memang harus dinuntut seperti itu. Mereka mengembangkan suatu ayat sehingga membuat mengeluarkan argumentasi mereka sehingga jadilah sebuah buku, jadilah sebuah tema, jadilah sebuah judul, ya. Jadi seperti itu. Makanya miskin orang yang hanya membaca buku satu doang. Iya, nanti Iya, main keras sendiri juga kan. Iya. Oh, menurut buku yang ini salah. Padahal yang dia baca cuma itu saja. Ya, kemarin saya dengar ada ulama Mesir yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang seperti itu, orang yang mengklaim bahwa ini menyalahkan kelompok ini, itu adalah orang gila menurutnya. Tapi Quraisy Shihab bilang nggak usah sangat dibilang orang itu gila. Ya, diibaratkan seperti ini kalau sama Quraisy Shihab. Ibarat orang yang di dalam sumur, hidupnya habis di dalam sumur, melihat langit yang ia menilai bahwasanya langit itu hanya sebesar lubang sumur itu, mulut sumur itu saja. Padahal langit itu luas. Makanya orang-orang yang seperti itu lebih enak ajak diskusi. Ayo kita ngopi, ayo kita diskusi. Nah, saya banyak setemukan ini alumni atau teman-teman saya yang masih masih sempit pemikirannya seperti itu. Bahkan kalau saya udah
diskusi sama mereka nggak kenal waktu. Dulu dari habis sholat isya sampai jam 3 malam. Ya, tapi nggak saling membenci kan? Iya, enggak. Saya ingin berusaha membuka pemikiran mereka. Iya. Saya ingin berusaha, ibaratnya seperti ini. Saya ingin berusaha mengenalkan kopi itu enggak selamanya warna hitam. Iya. Ya? Ada white coffee. Ada kopi itu ternyata ada yang putih, ada yang coklat, bahkan ada yang persis seperti teh. Mungkin mereka di lingkungan mereka hanya melihat kopi itu warnanya hitam. Ya, hitam. Oh, nggak mungkin putih warna kopi. Berpegang, nggak percaya kan bahwa kopi itu ada warna lain. Iya, saya pengen mengenalkan bahwasanya ini ada kopi warna putih. Rasanya lebih enak. Dan ini kalau Anda tidak percaya kalau ini adalah kopi, ini ada bungkusnya. Ada bungkus Ada tulisannya kopi. lengkap. Dari situ saya ingin memperkenalkan dia. Tidak usah dia mengetahui hanya seputar kopi itu warnanya hitam saja. Dia harus merasakan juga atau mengetahui juga bahwa saya ini adalah kopi. Saya memperkenalkan, oh ini bungkusnya. Ini benar-benar kopi. Kalau kita minum, kita nggak ngantuk mungkin kan? Nah seperti itu saya minum. Ini adalah ilmu, ilmu kan? Termasuk ilmu kan? Ingin memperkenalkan mereka, ingin mengajarkan mereka. Karena kita udah mencicipi semua. Iya, karena nggak usah cuman menyicipi itu doang. Kalau cuman menyicipi itu doang kan nggak enak jadi. Iya. Harus bervariasi. Iya, harus bervariasi. Ya terserah ya. Mungkin dia mau nyoba yang baru. Ini lebih enak dikit mungkin. Kan? Nah, jadi setelah itu oh ya ini benar-benar kopi. Kemudian oh ini kopi rasanya manis dan ini pahit. Nah, tapi dia harus mengetahui bahwa saja ini benar-benar kopi. Setelah saya mengenalkan dari bungkus dan rasa dan berbagai macam. Awal-awalnya nggak terima mungkin. Enggak, mereka karena saya kasih analogi yang seperti itu. Saya kasih ibarat seperti ini dan mereka alhamdulillah sekarang gimana? Dan alhamdulillah sekarang mereka selalu senang main ke rumah, ingin berdiskusi masalah-masalah ilmu-ilmu baru lah gitu kita bilang kan. Berarti dalam dakwah hal-hal seperti itu. Dalam dakwah kan nggak mungkin langsung menjustifikasi terhadap suatu kelompok dari hadapan jamaahnya. Oh ya nggak boleh emang. Nggak boleh. Berarti harus kembali ke ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Karena salah satu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sedikit-sedikit menyalahkan, tidak sedikit-sedikit mensyirikkan. Apalagi nggak pernah. Nah nanti kalau sedikit-sedikit mengkafirkan, ya enggak jauh beda kita dari kaum Khawarij yang sudah dikeluarkan dari Islam itu sendiri. Wah, kalau kaum Khawarij itu ya kalau dia nggak seberpendapat dengan dia ya halal darah mereka. Ya, halal darah mereka yang nggak sependapat dengan dia kelompok mereka itu sendiri. Beda-beda tipis lah. Ya, beda-beda tipis, makanya Islam itu indah rasanya. Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya. Surga kan luas. Ya, surga milik mereka. Iya, bukan hanya untuk mereka saja. Neraka gitu. Pun masih luas. Jadi seperti itu ya. Iya. Baiklah Ustaz. Oke. Bagus banget pemaparan hari ini. Nanti di lain waktu kita diskusi lagi lah. Ya, insyaallah. Untuk semoga bermanfaat ya. Ya, untuk kalau ada pun kesalahan dari saya mohon maaf karena saya bukan ahlinya dalam hal ini sebenarnya kan ya. Tapi boleh-boleh saja. Tadi Anda mengatakan Menteri Agama saja boleh, bebas mereka berpendapat kan. Ya, untuk saran sekarang udah saran atau pesan lah untuk jamaah kita, jamaah yang masih terdoktrinasi, yang masih pemikirannya masih sempit lah gitu, masih keras. Gimana Ustaz? Sarannya sih tidak usah sampai kita terkena dengan sindiran yang dikatakan oleh Profesor Buya Hamka tadi. Ya, tidak usah sampai kita terkena dengan sindiran beliau yang mengatakan sedikit-sedikit mensyirikkan, sedikit-sedikit membid'ahkan, sedikit-sedikit mengkafirkan, ya. Karena saran saya
atau saran dari beliau lah ya, banyak-banyaklah berguru, membaca. banyak-banyaklah membaca. Kalaupun nggak bisa membaca ya banyak-banyak bertanya lah ya. Nggak usah cuman kita fanatik kepada seorang tuan guru maupun kiai maupun ustadz ya. Masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang perlu kita bandingkan dan sesuaikan. Cari kebenarannya ya. Seperti itu saran saya kepada masyarakat awam. Nggak usah baru cuman mendengar ustadz ini terus berbeda pendapat dari ustadz yang lain, mereka mau menyalahkan. Nah, dari sini sebenarnya sumber atau awal atau dasar akar perpecahan kita itu. Ini baru tahu ini langsung wah, selain dari ini salah semua. Nah, itu ya. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya ya. Nah, begitu juga nih, makanya banyak yang nggak suka terhadap jamaah tabligh karena mereka kan ngajinya cuman hanya sebentar, subuh maghrib bisa cuman sebentar saja, kultum saja. Padahal bagus juga kan. Iya, tapi itu sebenarnya bagus. Nah, kalau jamaah tabligh itu sebenarnya bagus, nggak saya permasalahkan hal itu. Cuman ini kalau mereka menyalahkan langsung pendapat orang atau amalan-amalan ibadah orang yang lain itu yang nggak boleh. Iya. Dulu juga saya pernah di jamaah tabligh. Iya. Dilarang di sana membahas masalah mazhab, nggak perlu. Yang penting fadilah amal saja kita bahas tentang sholat gitu. Jadinya kalau difitnah mereka itu ya, antang-antang aja, nggak ada respon, nggak ada manfaat lah gitu. Balighu anni walau ayah, yang penting mereka itu ya. Kalau saya cuma tahu satu ayat ya seperti saya sampaikan saja. Ya itu benar. Ya dah, seperti itu ya. Lihat apa yang dikatakan kan. Unzur maqal wala tanzur man qala. Baiklah Ustaz, terima kasih atas waktunya, pemaparan yang sangat bagus. Semoga bisa mencerahkan untuk para pendengar dan juga para penikmat studio kaum podcast. Amin. IBC Islamik Berkarakter dan Cerdas. Baik para penonton yang setia, akhir kata semoga apa yang telah dipaparkan sama Ustadz Rijal kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, selebihnya kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan di dunia ini adalah ilmu pengetahuan itu sangatlah luas. Jadinya kita tidak cukup menjalani suatu kehidupan yang hanya membaca satu buku. Kita harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak berguru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Nah, akhirul kalam, untuk itu marilah kita harus berbenah diri, memikirkan sesuatu apa yang harus disampaikan itu kita harus berpikir terlebih dahulu. Jangan setelah kita menyampaikan sesuatu maka kita harus berpikir, maka itu menurut saya tidaklah bagus. Untuk itu marilah kita saling merangkul, jangan pernah saling memukul. Marilah kita saling menasihati dalam hikmah-hikmah kebaikan. Marilah kita saling menasihati untuk mencegah-cegah kemungkaran yang terjadi saat-saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe kaum podcast IBC. Semoga menjadi amal jariah saudara-saudara atas subscribe untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.